Assalamualaikum sahabat Islam, yang seperjuangan dan sama-sama mengharap ridho Allah, dan syafaat Nabi Muhammad. Tidak lupa kami mendoakan kalian semua, semoga kita diberi kelancaran rezeki dan dipermudah semua urusan kita, serta sehat dan diberi keberkahan umur. Kami di sini akan sedikit bercerita tentang jeritan bumi, langit, dan kubur, ketika seorang hamba telah wafat. Keterangan ini diambil dari kitab Dakaikul Ahbar. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, biar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya yang bisa diambil hikmahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam sebuah khobar dijelaskan, ketika ruh berpisah dengan badan kita, maka diserukan dari langit dengan 3 jeritan yang sangat keras, "Wahai anak Adam, apakah kamu meninggalkan dunia ataukah dunia yang meninggalkanmu? Apakah kamu mengumpulkan dunia ataukah dunia yang mengumpulkanmu? Apakah kamu membunuh dunia ataukah dunia yang membunuhmu?" Ketika mayit diletakkan di tempat mandi, maka diserukan dengan 3 jeritan yang sangat keras, "Wahai anak Adam, kemana badanmu yang kuat? Apa yang membuatmu menjadi lemah? Kemana lisanmu yang fasih? Apa yang menjadikanmu terdiam? Kemana kekasih-kekasihmu, orang-orang yang kamu cintai? Apa yang membuatmu susah?" Ketika mayit diletakkan di dalam kain kafan, maka diserukan dengan 3 jeritan yang sangat keras, "Wahai anak Adam, kamu akan pergi ke perjalanan yang jauh tanpa bekal. Kamu keluar dari rumahmu, maka kamu tidak akan pernah kembali. Kamu menaiki kuda kendaraan, dan kamu tidak akan lagi menaiki kuda kendaraan seperti itu selamanya. Kamu akan menuju ke rumah. Apa yang menyulitkannya?" Ketika jenazahnya digotong, maka diserukan dengan 3 jeritan yang sangat keras, "Wahai anak Adam, sungguh beruntung sekali kamu, jika kamu bertaubat. Sungguh beruntung sekali kamu, jika amal perbuatanmu adalah amal baik. Sungguh beruntung sekali kamu, jika ridho Allah yang maha luhur menemanimu, dan celakalah kamu jika murka Allah menemanimu." Ketika mayit diletakkan untuk disolati, maka diserukan dengan 3 jeritan yang sangat keras, "Wahai anak Adam, setiap amal perbuatan yang kamu lakukan, maka kamu akan melihatnya di hari kiamat. Jika amal perbuatanmu baik, maka kamu akan melihatnya sebagai kebaikan, dan jika amal perbuatanmu buruk, maka kamu akan melihatnya sebagai keburukan." Ketika jenazah diletakkan di tepi kubur, maka diserukan dengan 3 jeritan yang sangat keras, "Wahai anak Adam, apa yang kamu jadikan bekal di dalam umur untuk dunia yang rusak ini? Kekayaan apa yang kamu bawa untuk dunia yang fakir ini? Cahaya apa yang kamu bawa untuk dunia yang gelap ini?" Ketika mayit diletakkan di dalam liang lahat, maka diserukan dengan 3 jeritan yang sangat keras, "Wahai anak Adam, kamu berada di punggungku dalam keadaan tertawa, dan kamu berada di perutku dalam keadaan menangis. Kamu berada di punggungku dalam keadaan berbahagia, dan kamu berada di perutku dalam keadaan sedih. Kamu berada di punggungku dalam keadaan berbicara, dan kamu berada di perutku dalam keadaan diam." Ketika orang-orang membelakanginya, meninggalkannya, maka Allah yang maha luhur berkata, "Wahai hambaku, kamu tinggal sendiri seorang diri, dan mereka meninggalkanmu di dalam gelapnya kubur. Kamu telah bermaksiat kepadaku karena alasan mereka, karena istri, dan karena anak, maka sesungguhnya aku mengasihimu pada hari ini, karena rahmat yang mana para makhluk akan terheran-heran dari rahmat itu, dan aku menyayangimu seperti ibu menyayangi anaknya." Sahabat Anas bin Malik berkata, "Sesungguhnya bumi menyeru setiap hari sebanyak 10 kalimat, bumi mengatakan, 1. Wahai anak Adam, kamu bekerja di atas punggungku, dan tempat kembalimu adalah di dalam perutku. 2. Kamu bermaksiat di atas punggungku, dan kamu akan disiksa di dalam perutku. 3. Kamu tertawa di atas punggungku, dan kamu akan menangis di dalam perutku. 4. Kamu memakan perkara haram di atas punggungku, dan belatung-belatung akan memakanmu di dalam perutku. 5. Kamu berbahagia di atas punggungku, dan kamu akan sedih di dalam perutku. 6. Kamu mengumpulkan perkara haram di atas punggungku, dan kamu akan hancur di dalam perutku. 7. Kamu merasa sombong di atas punggungku, dan kamu akan merasa hina di dalam perutku. 8. Kamu berjalan dengan bahagianya di atas punggungku, dan kamu akan jatuh sedih di dalam perutku. 9. Kamu berjalan di dalam cahaya di atas punggungku, dan kamu akan duduk dalam kegelapan di dalam perutku. 10. Kamu berjalan di dalam jamaah di atas punggungku, dan kamu akan duduk sendiri di dalam perutku." Dalam sebuah khobar dijelaskan, sesungguhnya kubur menyeru setiap hari sebanyak 3 kali seraya berkata, "Aku adalah rumah kesendirian, aku adalah rumah kegelapan, aku adalah rumah belatung, dan apa yang akan kamu persiapkan untukku?" Terdapat pendapat lain dari ulama, dikatakan dalam riwayat lain, sesungguhnya kubur menyeru setiap hari sebanyak 5 kali, seraya berkata, "Aku adalah rumah kesendirian, maka jadikanlah bacaan Al-Quran sebagai teman bagimu. Aku adalah rumah kegelapan, maka terangilah aku dengan sholat malammu. Aku adalah rumah tanah, maka bawalah tikar yaitu amal soleh. Aku adalah rumah ular-ular yang amat berbisa, maka bawalah obatnya yaitu ucapan, Bismillahirrahmanirrahim, dan menumpahkan air mata, dalam artian menangis kepada Allah. Aku adalah rumah pertanyaan malaikat munkar dan malaikat nakir, maka perbanyaklah di atas punggungku dengan ucapan, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, agar memungkinkan bagimu untuk menjawabnya." Pesan yang bisa kita ambil adalah, ingatlah kematian, karena akan bisa menjadikan kita ingat kepada Allah, sesuai dengan firman Allah, setiap yang bernyawa akan merasakan kematian, dan dipersiapkan bekal untuk kita bepergian. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.